Oke ya, selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Kali ini saya live dadakan ya, karena saya pengen berbicara kepada teman-teman ada beberapa hal penting yang banyak ditanyakan kepada saya. Ya. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi di live Facebook ya, karena udah lama banget tahun 2018 kemarin. Saya terakhir live gitu ya di Facebook karena saya biasanya webinar di YouTube juga. Dan malam hari ini saya akan berbagi buat teman-teman mengenai 5 strategi sukses bisnis online. Ya, selamat malam buat yang sudah bergabung di live malam ini ya. Silakan Anda bisa bantu bagikan biar teman-teman yang lain terbantu gitu loh. Jadi ini materi saya bagikan secara gratis buat teman-teman Facebook karena banyak banget yang bertanya mengenai 5 strategi sukses bisnis online ini ya. Jadi teman-teman bisa share, bisa bagikan agar yang lain bisa terbantu ya teman-teman ya. Saya mengucapkan selamat malam semuanya teman-teman Facebook. Kalau Anda baru saja melihat saya, ya saya seperti ini. Dan saya ingin berbagi di malam hari ini ya buat teman-teman semua. Kalau Anda ingin berinteraksi, silakan teman-teman bisa komen di bawah ya. Jadi kalau dibagikan materi seperti ini, Anda gunakan karena ini adalah materi yang dibagikan secara gratis dan Anda bisa langsung gunakan atau Anda bisa dapat insight dari materi yang saya berikan malam hari ini. Gitu loh ya. Oke. Silakan dibagikan dulu, Anda komen dulu ya biar kita saling kenal. Ya, karena jarang loh ada live seperti ini. Biasanya saya buat webinar khusus ya. Selamat malam semua yang udah ikutan. Nah, langsung saya mulai saja teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman komentar kalau ingin berkomentar. Saya ingin berinteraksi dengan Anda. Sekali lagi saya ulangi lagi, malam hari ini saya akan berbagi 5 strategi sukses bisnis online. Ini yang paling banyak ditanyakan dan ini adalah 5 hal yang harus Anda lakukan, persiapan yang harus Anda lakukan sebelum Anda memulai bisnis online Anda, apapun itu. Anda akan perlu 5 hal ini. Oke, 5 strategi sukses bisnis online, teman-teman. Jadi, sekarang kan banyak tuh ya, jadi karena perkembangan zaman, kemudian era sudah berganti, akhirnya semua menuju ke teknologi digital. Khususnya sekarang lagi marak yang namanya bisnis online. Banyak orang yang tiba-tiba berbisnis online, yang dari karyawan pindah menjadi pebisnis online, yang dari pengangguran akhirnya berbisnis online gitu loh. Iya. Banyak yang berubah profesi dan bisnis online adalah bisnis yang menjanjikan untuk saat ini karena kita bisa kerjakan dari rumah hanya modal laptop saja, modal kuota, kemudian modal produk laris, Anda sudah bisa menjual produk di online seperti itu. Tapi teman-teman tahukah Anda bahwa apa yang Anda pikirkan tidak semudah itu? Ya, tidak semudah itu. Kenapa? Karena ketika Anda ingin berbisnis online, banyak faktor yang akan Anda temukan dan harus Anda pelajari ya di bisnis online. Oke, saya berbagi kepada Anda ada 5 strategi atau 5 cara, 5 rute yang bisa Anda lakukan untuk ketika Anda ingin berbisnis online ya. Yang pertama adalah produk, kemudian yang kedua adalah market, yang ketiga adalah traffic, yang keempat adalah copywriting dan yang kelima adalah teknik closing. Oke? Jadi seperti itu ya. Jadi 5 hal ini akan saya bahas malam hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa simak dan bisa paham dan bisa langsung mempraktekkan. Oke? Oke ya, siapa nih? Oke, selamat malam Nardi, Adra, ada juga siapa nih? Dede ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama teman-teman adalah produk. Oke, lagi-lagi produk. Karena ini produk ini adalah jantungnya teman-teman ya. Jadi kenapa banyak yang jualan di online tapi jarang laku, jarang ada yang beli, kemudian juga dicuekin. Karena apa? Anda menjual produk yang tidak dibutuhkan oleh orang. Anda memaksakan mindset Anda memaksakan produk Anda untuk harus laku, ya. Padahal produk Anda adalah produk yang belum pasti dibutuhkan, yang masih ambigu gitu loh. Artinya belum pasti orang mau beli mengenai produk Anda, ya. Seperti itu. Karena kalau Anda memaksakan produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh market, ya, apalagi Anda belum membuat interest, Anda belum bangun demand-nya, Anda akan susah menjual produk tersebut. Karena mereka tidak tahu produk Anda apa, gitu. Ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah produk laris. Carilah produk-produk yang benar-benar laris.
untuk dijual di online. Jangan Anda paksakan Anda harus jualan produk A, produk B, produk C. Ya. Sekali lagi jualah produk yang benar-benar laris di online. Gitu loh. Itu yang pertama, karena itu saya sering bagi di status saya beberapa hari terakhir, nah saya jawab di live saya. Carilah produk yang benar-benar laris. Nah, bagaimana Anda melihat karakteristik produk yang benar-benar laris? Cara melihat produk dengan karakteristik yang benar-benar laris, Anda harus melihat produk yang merupakan suatu kebutuhan. Ya, produk yang menjadi kebutuhan orang. Jadi kalau misalnya orang tidak pakai produk Anda, masalah mereka tidak akan terselesaikan. Ya. Nah, itu akan membuat alasan kenapa orang harus membeli produk Anda sekarang juga. Ya, karena Anda menjual produk yang benar-benar dibutuhkan. Kalau mereka nggak beli, itu tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Gitu loh. Jadi, Anda cari produk seperti itu. Ya. Kalau Anda belum menemukan produk seperti itu, Anda akan susah jualan di online. Ya, karena kenapa? Apalagi di Facebook Ads apalagi. Karena kenapa? Di online itu banyak yang jualan, teman-teman. Sehari itu pengguna advertiser itu sampai ribuan lebih malah, ya. Kalau Anda menjual produk yang biasa-biasa saja dan sama dengan yang lain, udah saturated banget. Bagaimana orang mau beli produk Anda? Ya, apa alasan orang akan beli harus di Anda, bukan di orang lain? Apa alasannya? Anda harus temukan dulu alasannya. Mungkin alasannya adalah pembeda, punyanya Anda unik gitu. Anda siapin tutorial untuk cara pakainya, Anda sediakan free konsultasi untuk produknya, misalnya produk herbal nih, Anda temukan produk herbal. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa produk yang laris di online adalah produk yang evergreen, artinya produk yang dibutuhkan, teman-teman. Ya, jadi produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan solusi dari suatu masalah. Maksudnya apa, Mas Jo? Maksudnya begini, produk yang menyelesaikan suatu masalah. Contoh, Anda jualan misalnya obat diabetes. Ya, apakah obat diabetes adalah produk yang laris? Iya, saya katakan produk yang laris. Kenapa? Karena orang yang penyakit diabetes, dia harus memerlukan obat diabetes, gitu loh. Nah, produk ini adalah ciri khas produk yang laris di online. Nah, sekarang masalahnya nggak sampai situ saja. Bagaimana Anda meramu produk Anda atau Anda membuat produk Anda value-nya lebih daripada yang lain, gitu loh. Ya. Yang lain sudah jualan produk herbal. Nah, sekarang bagaimana Anda membuat pembedanya? Mungkin Anda bisa berikan free konsultasi ya mengenai tips-tips diabetes. Jadi mereka beli, after sales-nya Anda kasih yang namanya tips, kemudian Anda kasih yang namanya konsultasi. Nah, makanya kalau Anda ingin expert dalam penjualan, Anda juga harus masuk di dunia product knowledge-nya itu. Ya, Anda harus menguasai product knowledge dari produk Anda. Misalnya fiturnya seperti apa, zatnya apa, Anda harus kuasai. Karena sebagai penjual, Anda harus menguasai ya benefit produk Anda, fitur product knowledge-nya. Ya, jadi Anda berikan sebagai pembeda. Itu yang pertama untuk produk, ya produk yang dibutuhkan di online. Karena zaman sekarang itu online udah pada bejibun semua. Kalau Anda jualan produk yang sama dengan cara yang sama tidak ada pembeda, saya katakan Anda auto boncos. Iya, auto boncos. Kenapa? Nggak ada pembeda, teman-teman. Gitu loh, ya. Jadi Anda harus menemukan pembeda dari produk Anda. Jangan Anda fanatik dengan produk Anda. Ini yang saya selalu beritahu kepada member kelas saya, kelas Jago FBS juga Jago Bisnis Dropship, bahwa jangan fanatik dengan produk Anda. Ya, Anda mau jualan, cari gengsi atau cari duit gitu loh. Itu masalahnya. Oke, itu produk. Next, kita go to market. Ya, sekarang ketika Anda dapat produk, Anda temukan marketnya dulu. Ya, saya misalnya ketemu produk yang evergreen seperti produk diabetes tadi. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mau jualan di Facebook, kira-kira orang-orang yang suka kena diabetes ini mereka di mana di Facebook? Ya, Anda cari dulu. Carinya bagaimana? Adalah dengan cara Anda melakukan riset. Riset misalnya kalau di Facebook Ads itu ada yang namanya riset interest, riset audience. Bagaimana Anda menemukan orang-orang yang benar-benar butuh dengan produk diabetes. Nah, itu keunggulan dari Facebook Ads. Anda bisa mentargetkan produk Anda kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan produknya. Karena di Facebook itu ada berbagai macam settingan. Di antaranya kita bisa cari sesuai dengan behavior-nya, bisa demografinya, bisa interest-nya. Contoh, Anda jualan produk diabetes. Kita akan jualan kepada orang-orang yang kira-kira kena penyakit diabetes. Nah, itu kita bisa setting di Facebook Ads. Jadi Anda jualannya tertarget. Ini juga merupakan ilmu mendatangkan traffic. Ya, teman-teman. Nah, itu untuk yang ketiga sebentar nanti traffic. Jadi, marketnya Anda temukan dulu. Di mana Anda mau jualan? Sekarang kalau Anda jual, makanya Anda boncos, jualnya sedikit, karena Anda tidak tahu produk Anda, siapa yang akan menyukai produk Anda? Siapa yang akan beli produk Anda gitu di online gitu loh. Jadi, mindsetnya jangan Anda langsung, Mas, saya udah deh, pokoknya saya update di status di Facebook, selesai. No, bukan seperti itu. Ya,
Apalagi pertemanan tidak tertarget, ya mungkin orang yang di pertemanan Facebook Anda nggak suka produk Anda, jadi jangan Anda maksa. Anda harus belajar bagaimana Anda create traffic atau generate the traffic, ya. Salah satu cara untuk traffic, ya, nanti saya jelaskan poin 3 ya, ini masih poin 2 ya, market ya. Jadi marketnya Anda temukan dulu, Facebook mereka di mana, di Facebook mereka di mana. Kalau Anda gunakan Facebook Ads, Anda bisa mencari mereka sesuai dengan interest. Ada fiturnya. Maka saya sarankan teman-teman, kalau ingin traffic yang banyak dan traffic tertarget, gunakanlah Facebook Ads. Karena kenapa? Anda bisa mengatur interestnya dan semua settingan mengenai target konsumen Anda. Intinya ketika Anda jualan obat misalnya diabetes, kita akan tayangkan iklannya khusus kepada orang yang kira-kira dia ada penyakit diabetesnya. Oke, itu untuk kedua, temukan market. Yang ketiga, traffic, generate traffic. Di dalam satu saya, beberapa hari yang lalu dan berminggu-minggu, saya selalu gempar-gemporkan yang namanya generate traffic. Kenapa? Anda jangan sampai dibodohi oleh orang yang lain, teman-teman. Jangan Anda dibodohi oleh supplier Anda, jangan Anda dibodohi oleh orang yang lain. Kenapa? Jualan online tanpa Anda tidak tahu generate traffic, artinya apa? Tanpa Anda tidak tahu cara mendatangkan traffic dari tempat yang satu ke tempat Anda akan susah jualan di Facebook ataupun di Instagram karena Anda tidak mengerti bagaimana caranya mendatangkan traffic dari tempat satu ke tempat yang lain, gitu loh, ya. Nah, salah satu cara, bukan hanya Facebook Ads ya, salah satu cara untuk mendatangkan traffic ya untuk melihat produk Anda adalah dengan menggunakan advertising atau paid promote. Dalam hal ini contohnya Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, dan berbagai macam paid promote lainnya, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi, generate traffic dulu. Karena begini, teman-teman. Anda sudah jualan di online, sekarang jarang laku nih. Pokoknya penjualan sedikit nih. Kenapa? Karena Anda belum tahu cara mendatangkan traffic. Ibaratnya begini, siapa yang mau beli produk Anda kalau tidak ada yang melihat produk Anda? Siapa yang mau beli produk Anda kalau Anda tidak mendatangkan orang untuk melihat produk Anda, untuk berkomunikasi dengan Anda, tanya-tanya soal produk Anda? Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana caranya untuk mendatangkan traffic dari online, apalagi untuk Facebook, untuk mengunjungi lapak Anda, atau toko online Anda, atau WA Anda, atau apa saja pokoknya kanal penjualan Anda adalah dengan generate traffic. Ya, cara generate traffic adalah dengan Anda bisa gunakan Facebook organik berbayar asalkan pertemanan Anda tertarget, atau cara yang paling bagus adalah gunakan Facebook Ads. Ya, jadi Facebook Ads ini adalah sebagai message, sebagai fitur untuk menghantarkan orang dari Facebook ini, pengguna Facebook menuju ke lapak Anda, menuju ke toko online Anda, menuju ke media penjualan Anda. Ya, media penghantarnya adalah Facebook Ads. Oke? Jadi itu cara yang pertama untuk Anda generate traffic. Generate traffic artinya mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung ke lapak Anda, ke toko online Anda, ya. Caranya seperti itu. Oke. Jadi itu cara untuk mendatangkan traffic. Kalau sekarang Anda jualannya masih susah, masih jarang yang datang untuk kunjungi, jarang yang beli, berarti Anda belum mendatangkan traffic, apalagi trafficnya tidak tertarget, lebih parah lagi, ya. Seperti itu. Di dalam traffic ini ada ilmu yang mengenai funneling, ya. Tapi kalau saya jelaskan sini akan panjang lebar, ya. Nanti saya jelaskan di lain waktu. Next kita bicara copywriting. Copywriting apa, teman-teman? Sebelum saya lanjut, saya lihat komen dulu ya. Oke. Selamat malam, Mbak Neti. Juga ada Madu Bima, Dede Doang, Nadi, ada semuanya ya. Oke, sudah dah. Oke, silakan share dulu ya, teman, silakan share dulu agar kita bisa terbantu ya. Kita berbagi ilmu karena ilmu itu harus dibagi. Jadi silakan teman-teman bantu share, teman-teman juga sudah membantu teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan ilmu secara gratis gitu loh. Oke? Sip, kita lanjut lagi. Gimana? Kita lanjut lagi ya. Oke. Number 4 ya. Nomor 4 adalah copywriting ya. Setelah produk, market, traffic, sekarang kita akan berbicara copywriting. Kenapa? Karena tanpa copywriting yang tepat, tanpa Anda tahu cara menulis iklan yang tepat, Anda akan susah jualan di online. Iklan Anda sudah bagus, traffic Anda sudah oke, produk Anda sudah oke, tapi Anda tidak tahu membuat iklan yang menarik, maka sama aja bohong. Kalau di Facebook Ads, Anda akan auto boncos. Ya, karena Anda tidak tahu membuat copywriting yang menarik. Ya, jadi Anda harus belajar bagaimana cara membuat copywriting yang menarik. Karena begini teman-teman, yang berbicara di online bukan suara Anda seperti ini, kecuali Anda bisa video explainer seperti saya. Tapi kalau Anda hanya bisa dengan mengetik kalimat, Anda harus belajar ilmu copywriting.
Kenapa? Ya, coba Anda bayangkan di Facebook itu sudah banyak orang yang jualan. Belum lagi update status dari teman-teman Anda. Belum lagi ada notifikasi twing, 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 notifikasi inbox, notifikasi WhatsApp. Distraksinya begitu banyak banget, teman-teman. Gangguannya begitu banyak, teman-teman. Kalau Anda tidak bisa menghipnotis orang dengan copywriting iklan Anda, sama aja. Ya sudah bagus semuanya, yang lain boncos gitu loh. Ya, jadi banyak faktor, salah satunya copywriting. Nah, Anda harus cari tahu cara bagaimana Anda buat penawaran iklan yang tidak tertolak gitu loh. Bagaimana Anda menghipnotis pembaca iklan Anda ya sampai mereka terbuka lah buat sadarnya untuk wah, saya harus action nih, saya harus buy now, saya harus beli sekarang. Anda harus punya teknik seperti itu. Anda harus belajar cara atau teknik closing copywriting-nya. Oke? Coba Anda bayangkan sekarang, Anda hanya update status dijual, saya sering melihat loh, bukan salah, tapi begini, dijual, bla 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 bla, harga sekian-sekian. What's them? Ya, itu udah biasa dan orang nggak akan respon iklan Anda, teman-teman. Kecuali Anda jual kepada hot audience, kepada audience yang sudah percaya dan sudah loyal di Anda, teman-teman. Ya, tapi kalau Anda jual di orang yang kenal Anda, kemudian Anda hard sell, dijual, tas ini sekian, 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 orang nggak akan peduli. Siapa Anda? Saya nggak peduli produk Anda. Oke, jelas ya. Jadi bagaimana Anda membuat penawaran yang menarik, kalimat promosi yang menarik, ya. Buatlah kalimat promosi yang menghipnotis orang untuk membaca penawaran Anda. Karena yang berbicara di online, penawaran yang berbicara adalah kalimat promosi Anda. Anda tidak berbicara dengan suara Anda tidak berbicara dengan video Anda, tapi Anda akan meyakinkan orang dengan copywriting iklan Anda. Kalau copywritingnya acak adut, ya pasti sudah semua nggak bakalan ada yang benar, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana solusinya Mas Jo? Nanti saya akan share berikut bagaimana cara membuat copywriting yang menarik. Sudah saya bagikan juga di kelas online saya. Ya. Tapi kalau Anda pengen dapat gratisan, saya akan terus berbagi, memberikan ilmu buat Anda. Share dulu asalkan. Ya. Right? Oke. Udah copywriting ya. Udah kelima ya. Udah keempat ya. Oke. Nah sekarang yang kelima adalah teknik closing. Oke, kita sudah dapat produk yang menarik, kita sudah temukan market yang tepat, kita sudah temukan traffic yang tepat, kita sudah gunakan copywriting yang benar, kita sudah gunakan teknik closing. Kemudian satu sisi kita nggak tahu yang namanya teknik closing. Ini banyak yang terjadi, sangat banyak terjadi. Kenapa? Pembeli di Indonesia karakteristiknya adalah PHP, CLBK, chat lama beli kagak, PHP, pemberian harapan palsu. Udah masuk tuh banyak leads yang masuk di WA, Anda iklan udah iklan budget sekian, yang masuk di WA banyak banget, tapi tidak ada closing di situ pun. Nanya, Mas ini berapa harganya? Oh harganya sekian. Oh iya ya, mereka diem, mereka nggak respon, ya di WhatsApp. Mereka udah nanya-nanya, Anda jawab, mereka diem. Ini banyak terjadi kan buat pemain online nih. Nah sekarang bagaimana caranya Anda mengolah mereka dari yang hanya bertanya-tanya menjadi membeli produk Anda? Bagaimana? Ayo. Ya, yang harus Anda lakukan adalah Anda gunakan teknik closing. Ya, teknik closing banyak e-booknya. Anda bisa lihat tuh banyak tuh kan yang sudah, halo saya mau bagi e-book gratis nih hari ini. Ayo silakan ketik nama Anda di bawah. Ambil aja e-booknya. Ya, itu berguna juga kok. Ya, banyak tuh kan gitu-gitu ya. Update status, terus nanti di bawah komen-komen gitu. Dapetin e-book. Ambil aja nggak masalah. Ilmu itu Anda harus menghargai. Ilmu apapun Anda harus menghargai. Gratis berbayar. Saya mengajak Anda menghargai ilmu, menghargai karya orang lain, gitu ya. Jadi, belajar teknik closing. Kalau Anda sekarang sudah banyak yang bertanya-tanya tapi nggak beli, itu bukan mereka nggak beli dan bukan salah mereka, tapi salah Anda. Anda tidak tahu teknik closing yang tepat. Ya, oke. Bagaimana caranya Mas Jo? Pokoknya Anda harus melakukan teknik closing yang mematikan. Artinya, bagaimana Anda membuat agar sampai hari ini mereka harus beli? Karena kenapa? Ketika mereka menunda, ada tanda-tanda mereka tidak akan beli. Padahal mereka tertarik loh. Makanya Anda harus mengajarkan CS Anda bagaimana teknik mematikan untuk closing. Jangan Anda orangnya nggak enakan gitu loh. Ya, jadi jangan Anda orangnya nggak enakan, terus apalagi CS Anda orangnya nggak enak. Wah saya nggak enak Mas, nanti kan saya dikirain apa gitu, selalu ngejar gitu. Ya iya, Anda jualan online, Anda sudah ngiklan, ya Anda sudah bayar sekian, sudah datengin traffic, udah masuk leads. Kenapa Anda nggak online jadi pembeli? Jangan salahkan iklan Facebooknya, jangan salahkan media promosinya. Salahkan Anda tidak mampu mengolah traffic menjadi pembeli, ya, karena tidak menjalankan teknik closing. Oke? Jadi itu banyak rentetannya. Kalau sudah sampai copywriting, nomor satu produk tepat, market tepat, traffic tepat, copywriting benar, kemudian closingnya berantakan, akan berantakan selamanya. Ya, udah tanya-tanya, Anda cuekin, diam, orangnya lari. Nah sekarang harus maksa mereka untuk beli, tapi dengan ada sequence-nya, ada automationnya.
Ya, seperti itu. Mau ilmunya? Oke. Oke ya, itu nanti saya akan bagikan. Tapi kalau Anda mau instan, Anda ikutan kelas online, saya sudah bagikan ilmunya di kelas online. Ya, siap investasi layar ke atas, agar Anda nggak stuck di tempat, agar Anda nggak diem gitu loh. Anda Anda nggak tahu belajar kemana. Oke, ya. Jadi itu 5 hal, saya nggak terlalu lama di live saya malam hari ini. Yang pertama, jika Anda ingin sukses bisnis online, pastikan Anda mempunyai 5 strategi berikut. Flow-nya adalah temukan produk yang tepat, kemudian pahami market Anda. Yang kedua yang ketiga adalah generate traffic, datangkan traffic. Anda bisa menggunakan Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, dan berbagai macam paid promote lainnya. Yang keempat, Anda gunakan copywriting. Ingat, yang berbicara di iklan Anda adalah kata-kata, bukan Anda. Anda harus mampu mengolah, membuka alam bawah sadar, membuka otak mereka untuk melihat bahwa ini copywriting yang menarik, ini produk yang meyakinkan. Yang kelima, lakukan teknik closing. Ya, karena semua udah berjalan, dari closing aja jalan, selesai. Ingat teman-teman, 99% sales terjadi dengan customer service Anda. 99% sales konversinya terjadi di WhatsApp Anda, di inbox Anda. Kalau Anda tidak menguasai teknik closing, buyar semuanya. Right? Oke, itu aja dulu ya, teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Saya buka kesempatan Anda untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya ya, saya kasih kesempatan. Saya nggak lama-lama karena saya tahu Anda takut kuotanya habis, takut duitnya habis, takut takut nanti beli kuota lagi. Padahal Anda seharusnya menghargai ilmu yang diberikan dengan memberikan kesempatan kuota Anda habis karena ditukar dengan ilmu yang berguna, gitu loh. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup dan kita akan ketemu di lain waktu dan lain kesempatan ya. Oke? Siapa nih? Oke, ya, makasih semua yang udah komen. Elanos, ada Ida Beauty Shop. Facebook Ads-nya berbayar ya, Kak? Oke, nah ini nih, banyak kan yang nanya nih, Mas Jo, Facebook ini kan, ini banyak yang cold audience nih kayaknya di Facebook saya ya. Banyak cold audience. Atau audience yang belum teredukasi. Oke, begini, Facebook Ads itu adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Facebook di mana kita bisa beriklan. Oke? Iklannya gimana Mas Jo? Sekarang saya tanya, Anda pernah lihat iklan bersponsor di Facebook Ads? Itulah Facebook Ads. Ya. Iklan bersponsor Facebook Ads? Iya. Settingnya melalui dashboard dari Facebook Ads. Itu kata-kata simpelnya. Kalau kata para masta, settingnya di Ads Manager atau Business Manager. Simpelnya adalah Anda berpromosi kepada pengguna Facebook dengan cara Anda bisa menfilter mereka, Anda menemukan orang yang benar-benar akan membeli produk Anda, tetapi dengan cara berbayar. Misalnya gini, Facebook, saya punya duit nih, saya punya duit 1 juta, contohnya nih. Saya bayar ke kamu sediain orang ya, kamu sediain orang, misalnya 100.000 orang, saya akan tayangin iklan. Facebook katakan, oke, siap. Audiens sudah ready, silakan kamu iklan. Saya sudah siapkan orang-orang yang minat dengan produk kamu. Silakan iklan. Oke, kita atur iklannya tayang, dan ya udah, jebret. Tayang ke semua orang yang minat dengan produk Anda. Itulah Facebook Ads. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan Anda bisa mengerti, bisa memahami live saya malam hari ini yang nggak panjang-panjang, karena saya tahu Anda benci yang panjang-panjang videonya, padahal Anda harus memberikan waktu untuk belajar ilmu-ilmu seperti ini. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kesempatan saya kasih. Tarifnya Kak Jo, tarif apa nih Mbak Ida? Tarif apa ya? Tarif apa? Tarif Facebook Ads, ngiklan gitu. Kalau ngiklan, Anda bisa memulai dengan biaya 10.000 bisa Mas Jo? Bisa, asalkan tahu caranya. Di kelas saya ada yang ngiklan 10.000, dapatnya sampai 1 juta, ada. Mulai 25.000 Mas Jo, bisa, ada. 50.000 Mas Jo, bisa, ada. Gitu loh, ya. Saya bisnis kaos hoodie, kurta Mas, interestnya seperti apa? Sekarang yang mau beli produk kamu siapa? Yang membeli produk Anda siapa, laki-laki umur berapa, ya, laki-laki hoodie, misalnya laki-laki umur 18 sampai 35, mereka Anda ada di mana, ya, Anda bisa cari, misalnya interest dari kompetitor, misalnya ada yang jualan produk brand A dan dia sudah masuk di interest Facebook, ya kan, Anda lihat ketika dia sudah masuk interest Facebook, gunakan interestnya, ya. Gunakan interest kompetitor, gunakan interest dari brand besar, ya.
jualan hoodie, mungkin sudah ada fashion buat hoodie, brandnya udah terkenal dan sudah masuk di interest Facebook Ads, gunakan brand dia untuk masukkan dalam interest Anda, gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan teman-teman. Udah 25 menit, 28 detik ya. Saya live malam hari ini. Oke. Kalau ada komen-komen sebelumnya, saya belum jawab komen-komen di banyak banget inbox yang masuk. Maaf banget, saya nggak bisa balas semuanya karena saya fokus. Saya ada bisnis offline, saya juga punya bisnis online, dan saya juga mentoring teman-teman yang udah berapa sekarang? 200 lebih di kelas online. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa balas inboxnya satu persatu. Kalau Anda minat, Anda bisa komen aja di satu sini. Ya, oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan ya, jangan malu-malu. Oke. Silakan nih ya, kalau bertanya teman-teman jangan malu-malu nih. Anda mau bertanya apa aja silakan. Gitu loh. Ini nggak berbayar loh. Ini gratis loh. Jangan nanti kirain Mas Jo jualan melulu ya. Oke, ya, caranya 10.000 dapat 1 juta. Caranya jadi gini, pemahamannya jangan gitu ya. Jangan Anda pemahamannya fast money. Jangan seperti itu. Di 10.000 dapat 1 juta itu karena modal iklan 10.000, produknya bagus, kemudian jual bisa laku dapat 1 juta. Begitu ya caranya ya. Jadi modal iklannya 10.000, produknya benar-benar laris, saya dan tim riset, kemudian saya kasih ke orangnya jual, dan hasilnya 1 juta. Begitu ya. Jadi jangan pikir dengan 10.000 dapat 1 juta. No, jangan begitu. Nanti Anda kirain saya ngadakan program fast money kayak yang lain ya. Bukan, saya ngajarin Facebook Ads gitu loh. Jadi cara berpromosi dengan budget yang kecil menghasilkan impact yang sangat besar gitu caranya. Ya, oke. Caranya adalah dengan belajar Facebook Ads gitu. Nggak mau bayar Mas Jo, saya belum punya duit. Nonton YouTube saya banyak tutorialnya. Anda bisa dapetin free YouTube saya. Ya, tapi kalau Anda mau fokus, Anda bisa bergabung gitu di kelas online ya. Karena ingat, saya juga tadi baru bagi status mengenai Anda membutuhkan mentor. Jadi, jangan Anda kira Anda belajar Facebook Ads atau Instagram Ads, YouTube Ads, tapi khusus saya, karena saya memang hobi Facebook Ads, Anda belajar grup dan selesai, Anda ikutin tutorial dan selesai. Saya pernah sama seperti Anda 7 tahun yang lalu. Ya, saya ngikutin tutorial YouTube, ngikutin Google, dan akhirnya stuck sendiri, gitu loh ya. Ketika saya stuck sendiri, saya pernah iklan sendiri dengan budget yang waduh, amburadul, akhirnya saya rugi. Saya boncos karena saya maksa diri saya belajar sendiri, nggak mau dipandu gitu loh. Saya boncos, akhirnya saya merugi. Ketika saya merugi, saya hampir stres. Tapi untunglah ketemu dengan guru-guru besar saya di digital marketing ya. Oke, akhirnya saya mampu di usaha. Saya memulai berapa tahun yang lalu itu saya jualan online, saya pernah jualan sepatu online, Footstep Shoes. Coba Anda find di Google Footstep Shoes original. Itu saya pertama yang jualan online. Saya pernah jualan dropship, ya, dropship di Tokopedia. Anda lihat fanspage saya, ya, Anda bisa lihat apa yang saya jual 7 tahun yang lalu. Kemudian apa lagi? Saya sampai hari ini punya bisnis kuliner offline, dan ini yang powerful banget, dari modal nol, dari modal rumahan yang, wah, pokoknya zero modal deh. Dengan modal nol, dengan hanya jualan di rumah, hanya jualan di pinggiran rumah loh gitu loh. Kecil banget gitu loh. Karena saya kuasai Facebook Ads, saya genjot pakai Facebook Ads, bisa dikenal oleh ribuan masyarakat di provinsi saya. Dan sampai sekarang saya masih menjalankan bisnis kuliner saya pure menggunakan Facebook Ads dan bersyukur menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Case tadinya saya bagi di kelas online. Bagaimana cara saya mendapatkan 300 juta pertama di bisnis saya menggunakan Facebook Ads? Saya bagi di kelas online case tadinya, ya. Oke, ada lagi yang bertanya silakan, Mbak-mbak, Gan-gan, Masta-masta ini saya lihat udah ada Masta-masta yang udah online. Apa kabar nih Masta-masta semua nih? Salam ya. Oke, ada lagi yang bertanya silakan nih. Oke, kelas online Mas Jo itu berapa hari? Kelas online saya itu lifetime coaching. Anda bisa belajar bersama saya seumur hidup, karena nggak mungkin Facebook Ads Anda bisa pahami hanya dengan 1-2 hari. Sangat nggak mungkin. 1-2-3 bulan sangat nggak mungkin. Berani banget Mas Jo buka lifetime coaching? Iya, saya berani banget karena saya ingin membantu Anda. Ya, lifetime coaching saya tidak membatasi, karena pasti Anda butuh mentor. Nggak mungkin 90 hari Anda perfect banget. Sangat tidak mungkin, teman-teman. Ya, perlu waktu.
Apalagi Facebook update algoritmanya. Ketika Anda dibiarkan, Anda kemana? Anda bingung sendiri, nggak tahu ngapain. Karena Anda habis periode kontrak dengan kelas online si A, si B, gitu loh. Semua bagus loh teman-teman, asal Anda tahu cara, Anda tahu maksimalkan ilmunya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih mau membimbing teman-teman dalam jangka periode yang cukup panjang teman-teman ya. Bukan hanya setahun, kalau saya coaching Anda seumur hidup saya, selama Tuhan masih izinkan saya bisa membantu Anda. Berani banget, maksud saya berani banget karena saya praktisi. Gitu loh. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke ya, kalau udah nggak ada yang mau bertanya, saya akan segera tutup live ini gitu loh ya. Oke, silakan ya, ada komen-komen di bawah atau apa gitu loh. Sebelum saya tutup, Anda silakan bertanya. Sambil saya coba lihat-lihat yang udah komen-komen di sini ya. Oke ya, kalau udah nggak ada, silakan bertanya teman-teman. Saya coba cek lagi ya. Oke, makasih. Oke. Ya udah ya, teman-teman. Kalau Anda perlu urusan pribadi dengan saya, silakan Anda komen ke saya pasti melayani Anda. Anda ingin mendaftarkan after sales dari saya untuk semua produk, silakan Anda komen ke saya ya. Anda komen secara private di inbox saya, jadi saya balas gitu. Saya ngebahasnya ini mengenai materi malam ini di sini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Saya akan berbagi lagi di lain waktu. Masih banyak materi yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Silakan Anda bagikan, Anda share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat ilmu gratisan. Ya, seperti itu. Oke, itu aja dulu. Oke ya, itu aja dulu ya. Sampai ketemu lain waktu. Selamat malam. Salam sukses buat teman-teman semua di Facebook.